Selamat pagi, kita berjumpa lagi dengan topik yang baru, bab 3, yaitu laju reaksi. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu rumus-rumus dasar yang biasa digunakan di laju reaksi ini. Beberapa sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 sebelumnya. Yang pertama, kemolaran atau molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam tiap liter larutan. Rumusnya M besar, huruf M-nya sama dengan N per V. Satuannya mol per liter, atau boleh juga ditulis dengan huruf M besar. Maka jika menggunakan rumus yang ini, di atas harus satuannya mol, yang bawah satuannya harus liter. Maka satuan dari molaritas adalah mol per liter atau molar. Atau jika diketahui massa lalu volumenya dalam mililiter, bisa juga digunakan rumus ini, yaitu massa per mr dikalikan 1000 per V. Kenapa 1000? Karena kan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Nah, ini adalah tahapan membuat larutan dari padatan sehingga menjadi larutan dengan konsentrasi tertentu. Alat yang digunakan yaitu bukan gelas ukur biasa tetapi labu volumetri. Seperti ini bentuknya. Nah, ya, jadi sejumlah tertentu zat yang akan dibuat larutannya, misalnya NaOH, ditimbang. Berapa yang ditimbang itu ada di sini, yaitu massa di sini. Kemudian ditambahkan air hingga berapa volume yang akan dibuat. Jadi ini 1000 ini adalah volume ini adalah volume larutan. Jadi volume larutan itu termasuk terlarutnya, ya. Maka yang digunakan adalah labu volumetri seperti ini. Kalau kalian lihat ini, kalau saya ingin membuat larutan dengan konsentrasi 500 dengan volume 500 ml, berarti saya harus mempunyai labu volumetri yang ukurannya 500 ml. Begitu juga dengan 100 ml. Kalau mau membuat 50 ml, berarti harus menyediakan yang 50 ml labunya. Lalu di sana tadi dikatakan volumenya adalah volume larutan karena volumenya, nah ini ya, 1000 ml itu sudah termasuk padatannya dimasukkan di sini, kemudian ditambahkan air hingga garis batasnya. Ini atau yang di sini, nah ini. Itulah mengapa kalau membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, alat yang digunakan adalah labu volumetri, bukan gelas ukur. Nah, seperti itu. Jadi massanya dihitung, ini kemudian ditimbang, dimasukkan, ditambahkan pelarut hingga garis batasnya. Langkahnya tentu saja ditambahkan pelarutnya separuh dulu, kemudian dilarutkan dengan cara diputar begitu, diaduk, lalu ditambahkan lagi hingga garis batasnya. Rumus yang kedua yaitu untuk pengenceran larutan, yaitu memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambahkan sejumlah tertentu pelarut. Rumus yang digunakan V1 dikalikan M1 sama dengan V2 dikalikan M2. V1 ini adalah volume sebelum pengenceran, sebelum ditambahkan pelarut. M1 molaritas sebelum pengenceran, kemudian V2 volume sesudah pengenceran atau sesudah ditambahkan pelarut lagi, kemudian M2 adalah molaritas sesudah pengenceran. Berikutnya adalah pengenceran larutan pekat. Biasanya kalau yang digunakan itu larutannya tidak sepekat kalau kita beli, ya. Jadi kalau kita beli langsung itu berapa persen begitu, kemudian kita butuhnya di lab hanya berapa molar, jadi ini konversi dari persen larutannya ke molar menggunakan rumus ini. Molar sama dengan rho kali 10 kali kadarnya per mr zat tersebut. Rho ini massa jenisnya, kemudian 10 kali kadarnya, tidak perlu dijadikan persen. Jadi misalnya kadarnya 75%, berarti langsung dikalikan 75, bukan 0,75 seperti itu, lalu dibagi mr nya. Saya punya contoh ini. Nah, ini ya, larutan aseton ini, di sini di keterangannya ada, densitasnya sudah ada, kemudian persennya adalah ini 99%. Nah, apabila kita memerlukan larutan dengan
molaritas tertentu, konsentrasi tertentu, berarti kita harus mengencerkannya dahulu. Seperti itu. Nah, sebelum mengencerkannya, satuan persen ini, karena kalau kita beli atau yang tersedia larutan itu biasanya dalam satuan persen, maka kita ubah dulu persentasenya ini menjadi molar. Nah, seperti ini. Menggunakan rumus ini dengan data yang ada. Rho kali 10 kali kadarnya tadi 99. Setelah ketemu molarnya dari aseton tadi, baru kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya, mencampurkan larutan dengan konsentrasi atau kemolaran yang berbeda. Ini misalnya kalian memiliki teh yang sangat manis dengan teh yang tidak seberapa manis begitu ya. Saat dicampurkan kedua teh tadi, lalu kalian rasakan kembali bagaimana rasanya, pasti berbeda dari yang keduanya. Jadi karena konsentrasinya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Dari rumus molar di awal tadi, jumlah mol zat per volume total, maka untuk mencampurkan larutan dengan konsentrasi atau kemolaran yang berbeda menggunakan rumus ini. Ini tentu saja larutannya adalah jenis yang sama ya. Tadi saya contohkannya teh ya dengan teh. Seperti itu. NaOH 0,1 molar dengan NaOH 0,3 molar. Saat dicampur berapa kemolaran sekarang? Nah, seperti itu. Maka rumusnya adalah M campuran sama dengan V kali M ditambah VA kali MA, ini zat yang pertama, ditambahkan dengan VB kali MB zat kedua, dan seterusnya. Maksudnya ini jika ada 3, 4 atau 5 zat ya seperti itu diteruskan per volume totalnya. Seperti itu. Nah, baru kita sekarang masuk ke laju reaksi. Nah, ini kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ada beberapa reaksi yang berlangsung lambat. Ini misalnya perkaratan ya. Kemudian yang cepat atau yang sangat cepat. Seperti itu. Nah, kalau begitu apa sih laju reaksi itu? Jadi laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi per satuan waktu. Gitu ya. Jadi kalau reaksi di sebelah kiri panah itu ruas kiri itu dengan berjalannya waktu akan berkurang, sedangkan ruas kanan atau hasil reaksi itu adalah bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, maka laju reaksi simbolnya V kecil adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu, atau delta M, ini maksudnya konsentrasi, satuannya molar tadi, per delta T atau waktunya dalam detik. Maka satuan laju reaksi adalah M per S, ini atau molar per sekon atau molar per detik. Konsentrasi satuannya tadi adalah molar atau mol per liter. T adalah waktunya dalam detik. Nah, maka secara umum dapat dituliskan seperti ini. Jika kita mempunyai reaksi A mol zat A bereaksi dengan B mol zat B menjadi C mol zat C dan D mol zat D, maka laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut seperti ini ya. Jadi V sama dengan minus konsentrasi A per T. Nah, tanda minus kemudian plus ini adalah menunjukkan ini kalau dia ada di kiri panah atau dia reaktan atau pereaksi, maka dia berkurang. Hanya itu saja, tapi nantinya tidak berpengaruh ke perhitungannya. Gitu. Kemudian nah ini nanti perbandingannya ya. Nah, ini karena konsentrasi berbanding lurus dengan mol serta berbanding lurus dengan koefisien reaksi, sehingga perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya adalah seperti ini. Laju reaksi A sebanding atau berbanding V-nya B berbanding V-nya C sama dengan A banding B banding C, di mana A, B, C tadi adalah koefisiennya setelah disetarakan. Contoh soalnya, penentuan laju reaksi dari 2A plus 3B2 menjadi 2AB3 dilakukan dengan cara
mengukur perubahan konsentrasi A dalam waktu 1 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Ya, tabel ini maksudnya saat mula-mula atau 0 detik, konsentrasi A adalah 0,1 molar. Setelah 5 detik berjalan, ternyata konsentrasi A berubah menjadi 0,08 molar. Pertanyaannya, tentukan laju reaksi gas A dan gas AB3 yang dihasilkan. Berarti kita cari dulu V-nya A, tadi konsentrasi A per perubahan waktu. Jadi minus, nah minus ini hanya untuk menunjukkan kalau dia reaksi ya. Di sebelah kiri berarti tandanya minus, maka 0,08 dikurangi 0,1 ini ya. Jadi 0,08 kemudian per 5 dikurangi 0. Nah seperti itu, jadi minus, ini hasilnya minus, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanyakan adalah VAB3, berarti produk di sini. Nah yang diketahui sebelumnya adalah V-nya A ya, kita sudah hitung ini V-nya A 4 kali 10 pangkat minus 3, kemudian ditanyakan adalah V-nya AB3. Kita lihat perbandingannya, koefisiennya 2 banding 3 banding 2. Berarti untuk mencari VAB3 adalah koefisien yang ditanyakan yaitu AB3 yaitu 2 per koefisien yang diketahui. Nah ini koefisiennya A dikalikan dengan V-nya A yang tadi, maka menjadi 2 per 2 kali 4 kali 10 pangkat minus 3. Ternyata laju berkurangnya A sama dengan laju terbentuknya AB3 karena koefisien reaksinya sama gitu. Nah sekarang kalau saya tambah soalnya berapa V-nya B2, nah maka kita lihat koefisiennya, berarti sama dengan 3 per 2 karena yang diketahui ini tadi ya, 3 per 2 kali 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah seperti itu adalah V-nya B2. Jadi hari ini itu yang kita pelajari, konsep laju reaksi secara umum. Silakan melanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Selamat pagi.